Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke adik-adik, jadi dalam sebuah proses rantai makanan terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Nah, oke adik-adik. Jadi, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya itu seperti hewan herbivora. Yang kedua yaitu konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Contohnya itu seperti hewan karnivora. Yang ketiga yaitu ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu ada pengurai. Pengurai ini merupakan organisme yang memakan bangkai dan memperoleh nutrisi dengan memecah bahan organik dalam bangkai atau kotoran. Bahkan, pengurai sering divisualisasikan sebagai memiliki tingkat trofik mereka sendiri. Sebagai kelompok, mereka memakan bangkai dan limbah yang berasal dari organisme lain di berbagai tingkat trofik. Suka memakan bahan tanaman yang membusuk, bahan kelinci yang setengah dimakan, atau sisa-sisa rusa yang diburu macam tutul. Dengan kata lain, level decomposer berjalan paralel dengan hierarki standar produsen dan konsumen dalam rantai makanan khas. Kelompok pengurai memainkan peran aktif dalam menjaga ekosistem tetap sehat. Ketika mereka memecah bahan mati dan produk limbah, mereka melepaskan nutrisi yang didaur ulang dan digunakan sebagai blok bangunan oleh produsen utama. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi, yang berperan sebagai produsen. Kemudian, burung pipit berperan sebagai konsumen 1. Akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya, ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini, ada fitoplankton sebagai produsen, kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen 1. Kemudian, udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen 2. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen 3. Setelah singa mati, singa akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Oke adik-adik,
Itu tadi penjelasan dari rantai makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jadi, pengertian dari jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan dalam mengenal jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Rantai makanan dan jaring makanan membantu kita lebih memahami bagaimana energi ditransfer melalui ekosistem. Namun, rantai makanan dan jaring makanan memiliki beberapa perbedaan besar, yaitu rantai makanan menyajikan jalur aliran energi yang unik dan terhubung dalam suatu ekosistem. Sedangkan jaring makanan menjelaskan bagaimana rantai makanan saling tumpang tindih. Adapun jenis-jenis jaring-jaring makanan. Ada 5 jenis-jenis jaring makanan. Yang pertama yaitu jaring makanan terhubung. Kedua, jaring makanan interaksi. Ketiga, jaring makanan aliran energi. Keempat, jaring makanan fosil. Dan yang kelima yaitu ada jaring makanan fungsional. Yang pertama yaitu ada jaring makanan terhubung. Jaringan makan terhubung ini adalah bentuk paling sederhana dari jaring makanan, di mana hubungan antara organisme disajikan secara linear. Setiap organisme hanya memiliki satu predator dan satu mangsa utama. Contohnya itu rumput, belalang, burung. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung. Yang kedua yaitu ada jaring makanan interaksi. Jenis jaring makanan ini memperlihatkan hubungan yang lebih kompleks di antara organisme. Tidak hanya hubungan predator mangsa, tetapi juga kompetisi, mutualisme, dan parasitisme. Contohnya itu, dalam sebuah ekosistem kolam, ikan kecil dan serangga air berkompetisi untuk mendapatkan alga sebagai makanan. Sementara itu, ikan kecil juga menjadi mangsa untuk ikan besar. Dan beberapa serangga air hidup bersimbiosis dengan tumbuhan air. Yang ketiga, ada jaring makanan aliran energi. Jaringan makanan ini fokus pada bagian energi mengalir dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Energi yang diperoleh dari matahari oleh produsen akan berpindah ke konsumen tingkat pertama, kedua, dan seterusnya. Contohnya itu dalam ekosistem hutan, pohon sebagai produsen menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan. Energi ini kemudian berpindah ke serangga yang memakan daun, lalu ke burung yang memakan serangga, dan seterusnya. Yang keempat, ada jaring makanan fosil. Jenis jaringan makanan ini mempelajari hubungan makan dan dimakan pada masa lalu berdasarkan fosil. Dengan menganalisis fosil gigi, isi perut, dan jejak fosil lainnya, para ilmuwan dapat merekonstruksi ekosistem purba. Contohnya itu, dengan mempelajari fosil gigi dinosaurus, para ilmuwan dapat menyimpulkan jenis makanan yang mereka makan, seperti herbivora, karnivora, atau omnivora. Yang kelima, ada jaring makanan fungsional. Jaring makanan ini berfokus pada fungsional spesies dalam ekosistem, spesies kunci yang memiliki dampak besar pada struktur komunitas, seperti predator puncak atau spesies yang mengubah lingkungan fisik, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya itu, berang-berang membangun bendungan yang mengubah aliran sungai dan menciptakan habitat baru bagi berbagai organisme. Hal ini membuat berang-berang menjadi spesies kunci dalam ekosistem sungai. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi jaring-jaring makanan. Yang pertama, ketersediaan makanan.
di mana jumlah dan jenis makanan yang tersedia akan mempengaruhi populasi organisme dalam jaring makanan. Yang kedua, iklim. Perubahan iklim dapat mengubah distribusi spesies dan mempengaruhi jaring makanan. Dan yang ketiga yaitu ada aktivitas manusia. Di sini kegiatan manusia seperti perburuan, penebangan hutan, dan pencemaran dapat mengganggu keseimbangan jaring makanan. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.